Pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya rahasia di balik perusahaan-perusahaan super besar? Ternyata mereka semua itu punya semacam buku panduan yang sama. Nah, kali ini kita bakal bongkar isinya dan lihat apa itu strategi korporat. Oke, coba deh pikirin ini sebentar. Kenapa ya perusahaan yang kita kenal jago banget jualan mobil, contohnya Astra, tiba-tiba juga punya bisnis bank, jalan tol, bahkan sampai perkebunan kelapa sawit? Ini tuh bukan kebetulan loh, ini semua bagian dari sebuah rancangan besar. Yuk, kita pecahkan teka-teki ini sama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ternyata setiap strategi korporat yang hebat itu dibangun di atas 3 pilar utama. Anggap aja ini adalah fondasi yang menopang seluruh gedung pencakar langit bisnis mereka. Pilar yang pertama adalah penciptaan nilai. Idenya simple tapi kuat banget. 1+1 itu harus sama dengan 3. Artinya gini, kalau 2 unit bisnis di dalam satu grup kerja bareng, hasilnya harus jauh lebih dahsyat. Contoh nyatanya, Pelindo. Mereka cerdas banget, pakai anak perusahaan sendiri buat urusan alih daya. Hasilnya, uangnya jadi motor di dalam ekosistem mereka sendiri dan ini langsung memotong biaya secara drastis. Lanjut ke pilar kedua, konfigurasi. Nah, ini soal gimana caranya menata ulang portofolio bisnis secara cerdas. Coba lihat PLN. Dulu kan kita kenalnya mereka cuma jualan listrik ya. Tapi sekarang, lewat anak usahanya, mereka juga jualan batubara ke perusahaan lain. Ini yang namanya pendapatan non-captive, cara yang brilian buat membuka keran pemasukan baru. Dan pilar terakhir, koordinasi. Coba bayangin deh, sebuah grup raksasa di mana tiap unit bisnisnya itu kayak pulau terpisah, semua kerja sendiri-sendiri. Pasti boros dan gak efisien kan? Nah, koordinasi ini jembatannya. Ini tentang meruntuhkan silo-silo itu, supaya mereka bisa saling berbagi biaya, teknologi, sampai ilmu. Makanya ada tuh acara kayak kompetisi inovasi atau forum CEO bulanan, itu semua cara nyata buat bikin jembatan ini kokoh. Jadi, kalau kita lihat prosesnya, 3 pilar ini, penciptaan nilai, konfigurasi, dan koordinasi, bukan cuma langkah yang berurutan. Mereka ini kayak sebuah siklus yang terus berputar, saling memperkuat satu sama lain untuk membangun sebuah korporasi yang solid dan terus berkembang. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin fondasinya, sekarang kita lihat perkakas atau alat-alat yang mereka pakai. Ada 3 tuas strategis utama yang dipakai perusahaan buat menjalankan rencana besar mereka dan membangun keunggulan yang nyata di pasar. Tuas pertama, dan ini mungkin yang paling sering kita dengar, adalah keunggulan kompetitif. Ini pada dasarnya jawaban dari satu pertanyaan penting. Kenapa pelanggan harus milih saya, bukan kompetitor? Intinya adalah, gimana perusahaan memakai semua yang mereka punya, entah itu teknologi, sumber daya, atau proses, untuk jadi yang terbaik di bidangnya. Nah, yang menarik di sini adalah, ternyata ada 2 jalan utama buat mencapai keunggulan itu. Bisa jadi kayak McDonald's, yang fokus yang menekan biaya seefisien mungkin biar bisa kasih harga yang paling bersaing. Atau bisa juga jadi kayak Pizza Hut, yang fokusnya di diferensiasi, menciptakan produk dengan rasa dan pengalaman unik yang susah banget ditiru. Bahkan di dalam strategi menekan biaya pun ada 2 pendekatan. Cost leadership itu ibaratnya menjaring ikan pakai pukat, menyasar semua orang dengan harga murah. Tapi ada juga cost focus, di mana perusahaan dengan pintar menyasar segmen kecil yang paling profitable, ingatkan prinsip Pareto 80-20, dan melayani mereka dengan efisiensi super tinggi. Di zaman ekonomi yang serba nggak pasti, strategi fokus ini justru jadi sangat populer. Tuas kedua namanya koherensi. Ini kedengarannya simpel tapi krusial banget. Koherensi itu soal keselarasan. Sumber daya yang dipunya harus sejalan sama kebijakan yang dibuat. Kalau Anda punya perusahaan logistik dengan modal gede banget, tapi kebijakannya malah sewa truk, nah itu namanya nggak koheren. Aset dan strategi itu harus sinkron. Dan tuas ketiga, pengendalian. Ini adalah cara kantor pusat memastikan seluruh kapal besar korporasi bergerak ke arah yang sama. Contohnya nih, pas mau ekspansi ke luar negeri, kantor pusat bisa aja bikin kebijakan wajib pakai outsourcing daripada rekrut pegawai langsung. Ini salah satu bentuk pengendalian biar biaya tetap efisien dan strategis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, pertumbuhan. Gimana caranya perusahaan raksasa ini jadi makin besar? Salah satu senjata andalannya adalah diversifikasi, atau seni untuk berekspansi ke area-area bisnis yang baru. Diversifikasi ini bisa dilakukan secara horizontal, artinya masuk ke bisnis yang masih mirip-mirip. Kayak Astra yang jualan mobil LCGC yang terjangkau, tapi juga jualan mobil premium. Tapi bisa juga vertikal, yaitu masuk ke bisnis yang beda tapi masih dalam satu rantai nilai. Nah, ini contoh brilian dari strategi Astra. Mereka jual mobilnya, mereka sediakan asuransinya, dan mereka juga bangun jalan tolnya. Lengkap.
Nah, diversifikasi ini ada level-levelnya. Coba lihat model bisnis dominan ini. Di sini, sebuah perusahaan mungkin udah punya beberapa bisnis kecil lain, tapi mayoritas pendapatannya antara 70-95% masih datang dari satu bisnis inti. Mereka mendominasi, tapi udah mulai coba-coba hal baru di sampingnya. Tabel ini kayak peta yang merangkum semuanya dengan sangat jelas. Mulai dari perusahaan yang fokus banget di satu bisnis, sampai ke level paling ekstrim, konglomerat. Di sini, bisnis-bisnisnya sama sekali nggak nyambung. Contoh klasiknya di Indonesia, Grup Lipo. Mereka punya rumah sakit, punya universitas, punya properti, semua di bawah satu payung, tapi beroperasi di dunia yang benar-benar berbeda. Jadi, kita udah bahas pilar fondasinya, kita udah bahas tuas-tuasnya. Sekarang gimana semua ini menyatu untuk menciptakan sebuah, ya sebut saja karya agung? Tujuannya cuma satu hal yang paling dicari, keunggulan korporat yang bertahan lama. Kutipan ini benar-benar menangkap esensinya. Manfaat terbesarnya adalah menciptakan sebuah ekosistem bisnis di mana nilai terus tercipta dan uang terus berputar di dalamnya. Coba bayangin pengembang properti kayak Pakuwon. Mereka bangun perumahan, mall, dan sekolah di satu area. Penghuninya tinggal di sana, belanja di sana, menyekolahkan anaknya juga di sana. Uangnya muter terus di dalam ekosistem Pakuwon. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua pembahasan ini, inilah dia, rumus kemenangannya. Gabungan dari 3 pilar fondasi dan 3 tuas strategis inilah yang pada akhirnya melahirkan keunggulan korporat yang susah banget ditiru oleh para pesaing. Terus kenapa sih semua ini penting buat kita pahami? Karena inilah cara perusahaan besar bukan cuma bertahan hidup, tapi jadi pemenang. Strategi ini bikin mereka bisa tumbuh terus-menerus, bisa mendikte pasar bukannya cuma ikut-ikutan tren, dan yang paling penting membangun sebuah benteng pertahanan yang susah banget ditembus kompetitor. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan besar buat Anda renungkan. Di zaman yang serba nggak pasti seperti sekarang, strategi mana yang kira-kira bakal jadi pemenang? Apakah perusahaan harus fokus habis-habisan pada satu hal yang mereka benar-benar kuasai? Atau justru sebaliknya, menyebar risiko dengan diversifikasi seluas-luasnya? Ini bukan pertanyaan teoretis loh. Ini adalah dilema nyata yang sedang dihadapi para pemimpin bisnis di seluruh dunia saat ini.